Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Agus Supriyanto. Baiklah teman-teman, pada video-video sebelumnya telah dibahas tentang persiapan instalasi Dapodik 2022 dan proses instalasi Dapodik 2022. Baiklah, pada video kali ini akan saya sedikit tunjukkan bagaimana pengerjaan Dapodik 2022. Baiklah, kita langsung saja. Kita buka Dapodik 2022. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian silakan teman-teman masukkan username dan passwordnya. Kemudian silakan klik masuk. Silahkan pilih nama operator, nama sekolah dan nama operatornya. Silahkan diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di versi 2022 nanti akan muncul tampilan di sebelah kiri, itu adalah belum sinkronisasi. Jika kita pertama kali menginstal dan kita belum pernah sinkronisasi, tampilan ini akan segera berubah jika kita sudah pernah melakukan sinkron Dapodik 2022. Kemudian tampilan di sini ada jumlah ruang kelas yang dimiliki, jumlah guru, jumlah tendik, jumlah peserta didik, dan jumlah rombongan belajar. Nah, untuk jumlah guru dan tendik di sini tampilannya 0. Teman-teman jangan panik dulu, karena memang saat kita menginstal Dapodik terbaru, maka jumlah guru dan tendik otomatis akan menjadi 0. Kemudian jumlah rombel juga 0, karena kita belum melakukan proses kenaikan kelas dan proses pembuatan rombel baru untuk kelas yang baru, kelas 10, kelas 7, ataupun kelas 1 untuk jenjang SD. Baik teman-teman, di sini ada beranda, kemudian ada nama sekolah, NPSN, dan seterusnya. Kemudian di sini ada kepala sekolah. Di sini ada Kepsek atau PLT belum dipilih. Kenapa? Karena di sini masih terdeteksi jumlah guru dan tendik adalah 0. Kemudian nama operator, username Dapodiknya muncul di sini. Kemudian ada bersedia menerima BOS, masih bertuliskan tidak karena kita masih belum melakukan pemilihan untuk penerimaan BOS iya atau tidak. Kemudian di sini mengisi survei PTM masih terdeteksi belum mengisi. Ini pun teman-teman tidak usah panik, karena jika teman-teman merasa sudah mengisi survei PTM tapi di sini masih tertera belum mengisi, jangan panik dulu. Silakan teman-teman lakukan sinkronisasi, nanti di sini akan segera menghilang. Nah, baiklah, kita lanjut. Kemudian di sini ada data Sarpras, data kerusakan perbangunan, rekap jumlah peserta didik berdasarkan penerima bantuan, kemudian rekap jumlah peserta didik. Nah, di sini di beranda. Kemudian apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Sebelumnya, untuk lebih efektif, kita cek dulu di validasi lokal. Kita cek dulu apa-apa saja yang invalid. Nah, di sini ada menu sekolah. Menu sekolah ini invalid 2, warning 1. Sarpras warningnya 0, invalid 422, dan seterusnya. Untuk mengeceknya silakan klik menu sekolah. Nah, di sini tertera invalid 2, yaitu periodik sekolah dan juga sanitasi sekolah. Di sini ada warning 1, yaitu SK izin operasional. Jika teman-teman sudah merasa memperbaiki izin operasional terbaru di Verval SP, ini juga bisa diabaikan, karena setelah kita sinkron ini akan berubah. Kemudian untuk menu Sarpras yang invalid ada beberapa item. Di sini ada tanah, memetakan lintang dan bujur yang benar, kemudian kondisi bangunan ada periodik, dan selanjutnya. Kemudian tidak peserta didik,
invalidnya hanya satu, yaitu terdapat sejumlah 544 peserta belum masuk rombongan belajar, karena memang rombongan belajar masih 0. Kemudian ada GTK, data GTK kosong, dan seterusnya. Rombongan belajar, data rombongan belajar kosong, ini invalid. Pembelajaran, nilai, dan referensi, warning dan invalidnya 0. Baik teman-teman, setelah kita mengecek validasi lokal, kemudian baru kita langsung saja menuju menu-menu yang terdapat invalidnya. Yang pertama adalah di menu sekolah. Kita klik sekolah, kemudian di sini ada data-data yang harus kita isi atau kita perbarui. Contoh, di sini ada bersedia menerima BOS atau tidak, itu ada di data rincian sekolah. Silakan teman-teman isi data periodik di sebelah sini. Di sini ada waktu penyelenggaraan. Silakan diisi, kemudian sumber listrik. Kemudian bersedia menerima BOS, klik ya. Kemudian sertifikasi ISO, silakan pilih salah satu. Kesediaan internet, silakan teman-teman pilih internet yang ada di sekolah teman-teman. Nah, kemudian silakan simpan. Nah, perbedaannya apa? Setelah kita simpan data periodik, perbedaannya nanti ada pada beranda. Jika tadi bersedia menerima BOS, di sini tulisannya tidak. Jika kita refresh, maka bersedia menerima BOS di sini sudah tertulis ya. Kemudian pada validasi pun nanti di sini validasi yang invalid, yaitu pada data periodik sekolah tadi sudah kita validasi, itu masih invalid. Jika kita sudah simpan periodik sekolah, maka data invalid di menu validasi lokal sekolah itu akan menjadi hilang pada menu data periodik sekolah, tinggal sanitasi sekolah saja. Kemudian silakan diisi juga untuk kepanitiaan dan lain-lain, diselesaikan pada menu-menu di menu sekolah ini. Kemudian setelah itu baru kita ke Sarpras. Tadi invalidnya divalidasi itu tertera pada Sarpras itu ada 422 invalid. Di sini ada data tanah untuk memetakan lintang bujur dengan benar. Nah, teman-teman di sini untuk memetakan lintang bujur pada tanah sekolah, silakan klik tanah dan bangunan. Kemudian silakan pilih jenis prasarana tanah, silahkan diubah. Di sini nanti di bawah akan ada kode pos dan lintang serta bujurnya. Silahkan teman-teman isikan lintang dan bujurnya sesuai dengan kondisi di sekolah. Jika teman-teman kesulitan, silakan bisa mengcopy dari menu sekolah. Kemudian kita cek di validasi, kita refresh, maka tanah yang invalid tadi akan hilang. Oke, baik. Kemudian ada kondisi bangunan dengan nama gedung selatan belum diisi. Nah, untuk ini silakan teman-teman kembali ke Sarpras, kemudian ke tanah dan bangunan. Silakan pilih tanah, kemudian silakan pilih bangunannya. Maaf, untuk tanah silakan klik menu aksi dan salin data periodik. Kita pilih ya,
Setelah itu kita pilih bangunan, kemudian kita klik kondisi. Silahkan teman-teman sesuaikan kondisi bangunan dengan kondisi bangunan yang ada pada sekolah kita masing-masing. Misalkan kondisi bangunan rusak sedang atau rusak ringan, silahkan diisikan presentasinya. Kemudian untuk menutup atap, silahkan dipilih salah satu. Kemudian simpan dan tutup. Setelah kita menginputkan kondisi, setelah kita menginputkan kondisi, coba kita cek di validasi lokal. Invalidnya 421. Jika kita refresh, maka invalidnya akan berubah karena kondisi dari bangunannya sudah kita inputkan seperti tadi. Nah, kemudian untuk validasi Sarpras, di situ ada data periodik tempat sampah pada ruang 11 PS1, misalkan seperti itu. Jika kita cek, di sini ada data periodik per ruang, data periodik alat dan jenis sarana. Untuk itu, teman-teman bisa langsung menuju ke menu alat angkutan dan buku di sini. Di sini ada 3 submenu, yaitu alat, angkutan, dan buku. Silakan pilih ruangnya. Kemudian setelah itu silakan pilih sarananya. Kemudian klik menu aksi dan pilih periodik 2021-2022. Silakan sesuai dengan jumlah yang ada pada sekolah masing-masing. Kemudian klik simpan dan tutup. Kita cek ulang. Invalid 370, kemudian kita refresh, maka invalid akan berkurang. Nah, itulah teman-teman untuk validasi di Sarpras. Kemudian validasi peserta didik. Peserta didik di sini invalidnya hanya 1, yaitu 544 peserta didik belum masuk ke dalam rombongan belajar. Nah, tapi di sini di menunya peserta didik ada di bawah menu GTK. Kita cek dulu validasi GTK. Di situ ada data GTK kosong dan seterusnya. Baik, untuk mengatasi ini, coba teman-teman klik langsung ke GTK, kemudian ke menu guru, kemudian kita oke saja. Jika di sini kosong, maka yang kita lakukan adalah salin penugasan. Kita klik ya. Nah, maka dia akan muncul datanya. Jika guru dan tendik nama-namanya masih kosong. Jika sudah terisi, berarti menu atau data-data guru dan karyawan sudah masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Nah, kemudian coba kita cek di validasi data GTK, kita refresh, maka yang terjadi adalah seperti ini. Invalid 1. Kenapa? Karena di sini terdeteksi wakil kepala sekolah yang diperkenankan 0 karena belum mempunyai rombel. Kemudian di sini ada warning, tidak memiliki jam mengajar pada rombongan belajar karena kita belum menginput jam mengajar pada rombongan belajar. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu di menu peserta didik. Oke. Nah, di sini peserta didik masih belum menempati rombel yang seharusnya. Di tingkat kelas saat ini kosong, rombel kosong, nomor induk juga ada yang kosong untuk kelas 10 baru. Baik, untuk melanjutkan, terlebih dahulu kita klik salin data periodik, kemudian kita klik ya. Oke, baik, setelah itu kita coba cek validasi pada menu peserta didik. Di sini data periodik menjadi warning
jika kita refresh, maka data periodik yang warning akan berkurang. Itu teman-teman, karena tadi kita sudah melakukan salin data periodik. Baik, selanjutnya kita ke rombongan belajar. Untuk jenjang SMA, di sini ada 3 submenu di rombongan belajar, yaitu ada reguler, teori, dan ekskul. Untuk reguler adalah kelas reguler atau kelas seperti biasa, rombel seperti biasa. Kemudian teori itu dipergunakan untuk kelas lintas minat. Kemudian kelas ekskul adalah untuk pembentukan dari kelas ekstrakurikuler. Baik, kemudian kita pilih reguler. Di sini rombelnya terdeteksi kosong. Cara untuk memunculkannya yaitu dengan cara kita klik menu aksi, kemudian kita lakukan kenaikan kelas. Nah, kenaikan kelas di sini ada kelas 10 dan kelas 11, kemudian kelas 12. Untuk kelas 12 kita abaikan. Yang kita lakukan adalah yang pertama, kita naikkan dulu yang kelas 11. Kita klik misalkan 11 MIPA 3, kemudian kita simpan dan tutup. Kita klik yes. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian nama rombelnya masih tingkat pendidikan kelas 12, program pengajaran dan kurikulum, dan nama rombel dan seterusnya. Silakan nama rombel teman-teman ganti dengan nama rombel 12 MIPA 3. Kemudian untuk wali kelas silakan menyesuaikan dengan wali kelas yang baru. Setelah itu untuk ruang silakan teman-teman sesuaikan dengan ruang yang baru, yaitu kelas 12 MIPA 3. Kemudian klik simpan. Setelah ini selesai, kemudian kita cek di validasi lokal. Di sini kemudian di rombongan belajar dan jadwal, di sini ada invalid 1, yaitu rombel kelas dengan nama 12 MIPA 3 tidak memiliki pembelajaran. Nanti tinggal kita sesuaikan pembelajarannya sesuai dengan pembelajaran yang ada. Nah, kemudian di reguler silakan teman-teman lanjutkan untuk menu aksi kenaikan kelas. Jangan lupa lakukan kenaikan kelas pada kelas atas dulu. Jika di SMA, lakukan kenaikan kelas pada kelas 11 terlebih dahulu. Kemudian setelah kelas 11, lakukan kenaikan pada kelas 10. Setelah kelas 10 selesai, kemudian baru kita menambahkan rombel atau kelas pada kelas 10 yang baru untuk memasukkan peserta didik yang baru. Setelah itu di rombongan belajar pada submenu teori, di sini juga sama, akan ada halaman kosong, kemudian baru kita lakukan kenaikan kelas. Sama seperti reguler, kita lakukan kenaikan kelas pada kelas atas terlebih dahulu, yaitu kelas 11. Nah, di sini ada kelas lintas minat Jepang kelas 11 MIPA 3. Kita klik, kemudian kita pilih simpan dan tutup. Kita klik yes. Nah, di sini tingkat pendidikan 12, satuan program pembelajaran bahasa, dan seterusnya. Di sini nama rombel silakan dirubah, sesuaikan guru atau wali kelasnya, dan juga ruangnya silakan teman-teman rubah sesuaikan dengan rombel yang sekarang. Setelah itu klik simpan. Nah, itu teman-teman yang harus dilakukan. Kemudian di ekskul silakan teman-teman lakukan tambah jika yang menambahkan rombel ekstra. Jika tidak, silakan lakukan hal yang sama, itu menu aksi, kemudian lanjutkan rombel ekstra. Silakan teman-teman pilih ekstra yang ada di sekolah teman-teman masing-masing. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kemudian kita menambahkan pembelajaran. Jika kelas 12 yang sudah kita naikkan tadi, kelas 11 dinaikkan kelas 12, jika kita klik atau kita pilih anggota rombel untuk mengecek, maka di sini sudah ada
anggota rombelnya seperti ini. Sudah ada anggota rombelnya, tinggal kita melanjutkan saja, yaitu memasukkan pembelajaran. Silakan teman-teman masukkan pembelajaran. Misalkan di sini saya masukkan TIK, SK mengajarnya misalkan seperti ini. Kemudian kita simpan, kita tutup, maka kita cek di validasi lokal di rombongan belajar, kita klik refresh, maka untuk invalidnya akan menjadi 0. Nah, lakukan hal yang sama untuk menaikkan kelas dari kelas 11, kelas 12, dan dari kelas 10 ke kelas 11. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.